Artinya, barang siapa yang menahan diri dari hawa nafsunya dan ia tidak menafkahkan kelebihan hartanya kepada orang lain, maka ia termasuk orang yang tidak beruntung. Adapun seseorang yang bersenang-senang dengan harta yang dimilikinya dan ia membelanjakan untuk nafsu syahwatnya yang dihalalkan, maka ia lebih baik keadaannya dari orang yang kami sebutkan di atas. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin abdillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima wa ba'd. Bersyukur kita kehadiran Allah pada malam hari ini ditempatkan kita semua melanjutkan daripada kajian Al-Hikam Imam Abdullah bin Ali pada Adat, malam yang mulia di tempat yang mulia, duduk bersama orang-orang mulia, para penuntut ilmu. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan perkumpulan ini pun dimuliakan Allah. Allah jadikan perkumpulan ini menyebabkan rahmat Allah berikan untuk kita sekalian. Berkata Imam Abdullah bin Abi Haddad, pada hikmah yang ke-28, man amsaka an tanawuli fuduli syahawat, barang siapa yang menahan diri daripada syahwat, keinginan, walam yunfik ma fi yadihi min fudulil amwal, dan dia tidak mau mengeluarkan hartanya, menginfakkan daripada rizki yang Allah berikan kepadanya, bahwa mahrum, maka orang ini diharapkan dari kebaikan. Pada hikmah ini Imam Al-Haddad menjelaskan bahwasanya di antara bentuk syahwat, keinginan yang ada pada diri kita manusia, hendaknya setiap manusia menjadikan nafsu atau keinginan yang ada di dalam dirinya senantiasa mampu untuk dikendalikan. Bukan sebaliknya, kitanya dikendalikan. Karena orang yang dikendalikan hawa nafsunya, atau dengan sebutan kata lain diperbudak oleh hawa nafsu dirinya sendiri, dia akan menjadi seorang hamba Allah yang mendapatkan banyak kerugian. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada siapa yang diinginkan dari hambanya di dalam keluasan rizki, harta, kekayaan, dan Allah juga membatasi kepada hamba yang diinginkan terhadap rizki, harta, kekayaan, sehingga di setiap yang Allah telah tetapkan mesti memiliki hikmah dan pelajaran bagi yang ingin mendapatkan dan mampu mengambil pelajaran.
Ya, Allah di dalam Al-Quran mengatakan yu'til hikmata ayyasha. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan wa may yadhakkaru illa ulul albab. Allah memberikan hikmah, memberikan pemahaman kepada siapa yang Dia inginkan. Dan siapa yang diinginkan Allah untuk mendapatkan itu paham atau hikmah, ini dia bisa mengambil pelajaran dari setiap apa yang Allah datangkan dan Allah perlihatkan. Maka orang tersebut telah banyak mendapatkan kebaikan dari Allah. Ija'alna minhum insyaallah. Allah jadikan kita semua termasuk hamba yang senantiasa selalu bisa mengambil hikmah dan mengambil pelajaran dari setiap apa yang kita lihat, yang kita saksikan, yang kita dengarkan. Al-Habib Abdullah Al-Haddad pada hikmah yang ke-28 ini menjelaskan kepada kita bahaya daripada sifat kikir. Sifat kikir artinya dia menahan dari apa yang ada pada dirinya yang seharusnya dia keluarkan dari sisi harta benda. Kalau para penuntut ilmu, harta paling mahal yang kalian miliki adalah ilmu, maka tidak boleh kikir sama ilmu. Orang kaya bersedekah dengan hartanya. Tapi para penuntut ilmu bersedekah dengan ilmunya. Jika ditanyakan mana yang lebih baik, dua-duanya baik. Tapi mana yang paling afdal? Yang bersedekah dengan ilmu. Yang bersedekah dengan ilmu. Karena ganjaran setiap sedekah yang dikeluarkan oleh mereka yang mengeluarkan, baik itu harta ataupun ilmu, ganjarannya hanya Allah yang mengetahui seberapa besar. Ya. Ada orang yang diberikan dan dikaruniakan Allah harta, kekayaan, banyak duitnya, banyak harta bendanya. Nominalnya banyak, nggak bisa dihitung. Di setiap bank ada itu tabungannya, ada rekeningnya dia. Dan bukan kosong, banyak ada isinya. Di bank sono ada duitnya, bank sini ada duitnya. Bangun tidur dapat informasi di HP masuk saldo sekian-sekian, oh nyaman hidupnya ya. Ya menurut kita nyaman. Cuma ada orang yang diberikan itu anugerah sama Allah, dia kikir. Orang yang pelit sama harta adalah seburuk-buruk sifat yang dimiliki olehnya. Pahami itu. Siapapun yang pelit dan kikir dengan harta benda, maka itu orang sudah jelek di nafsul Quran. Buruk dia di lisan Al-Quran. Di mata Allah tidak ada baik, tidak bagusnya orang. Ya ada Allah, Nabi katakan orang yang bakhil itu banyak dimusuhi oleh orang lain. Banyak tidak disukai. Karena pelit. Ya, bakhil itu pelit, kikir. Ada orang yang kikir sama kepada orang lain. Tapi ada juga yang kikir sama diri sendiri. Nah ini yang dimaksudkan Imam Al-Haddad dalam hikmah ini. Siapa orang yang menahan daripada syahwat keinginannya. Dia banyak harta tapi dia tidak mau mengeluarkan harta. Bukan buat orang, buat dirinya. Untuk dirinya. Tidak mau dia, ditahannya hartanya. Takut habis, takut berkurang. Sudah dia tidak mau mengeluarkan untuk dirinya. Walam yunfik ma fi yadihi min fudulil amwal. Untuk orang lain yang ada di sekitarnya pun ditahannya. Kalau pelit sama diri udah nggak bagus,
tambah nggak bagus lagi pelitnya sama orang lain. Sama keluarga dia pelit, sama istri dia pelit, sama anak-anak dia pelit. Nah, ini yang dimaksudkan dalam hikmah ini. Kalau ada sifat ini pada manusia, bilangkan Imam Al-Haddad, bahwa mahrum, maka ini orang diharamkan dari kebaikan. Kebaikan apa? Kebaikan dunia dia diharamkan Allah, kebaikan akhirat yang banyak juga diharamkan Allah. Allah dalam Al-Quran mencela orang yang punya sifat kikir. Dan seburuk-buruk sifat pada manusia adalah berkaitan dengan harta, pelit. Ya, kikir dia. Kikir betul-betul ya. Kikir. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sungguhnya Allah Ta'ala itu tidak suka pada orang yang ada di dirinya itu sifat mukhtal, sombong, fakhur, bangga diri, ujub. Nah, ini Allah tidak suka sama orang yang seperti ini. Pengen tahu tandanya? Apa tanda orang yang sombong? Apa tanda orang yang suka bangga kepada diri sendiri? Bilang Allah tandanya alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli. Yaitu orang-orang yang bakhil sama dirinya sendiri, bakhil kepada orang lain. Dia tidak mau mengeluarkan harta yang ada pada dirinya untuk dirinya sendiri, apalagi untuk orang lain. Lebih parah dari itu, wa ya'muruna an-nasa bil bukhli. Nyuruh orang lagi, mengajak orang lagi untuk kikir juga. Sama diri sendiri dia pelit, bin kikir. Kalau bahasa Palembangnya itu getah basah. Getah basah itu lengket. Ya, getah itu yang dibahasakan oleh orang Palembang ini getah basah. Getah basah lengket. Kalau sudah getah itu nempel, buka. Jakarta bahasa getah basah. Ya. Pelit aja. Orang Palembang banyak bahasa. Bahasa Indonesia ada bahasa daerahnya luar biasa juga. Nah, terus dia ngajak orang lain lagi untuk ketabasa, untuk kikir. Ini ciri-ciri orang yang sombong. Ternyata sifat bakhil, sifat kikir itu bagian daripada cabang sifat sombong, cabang sifat bangga diri, suka meremehkan orang. Mesti orang tersebut tersimpan pada dirinya sifat bakhil, karena ini tertera di Nasul Quran. Ciri-ciri orang yang sombong pasti pelit. Kalau orang itu pelit mesti sombong. Ya, ciri-ciri orang itu suka bangga sama diri sendiri pasti disifat, dalam sifatnya ada sifat pelit, kikir. Ternyata tanda orang yang kikir suka bangga kepada dirinya sendiri. Wa yaktumuna ma atahumullahu min fadli. Lalu ciri-ciri yang ketiga, dia sembunyikan dari keutamaan yang Allah berikan. Allah kasih dia harta, Allah kasih dia uang, Allah kasih dia rizki, ditahannya, tak mau dikeluarkannya. Kalau seandainya kita diberikan rizki sama Allah, tunjukkan rasa syukur kita terhadap rizki tersebut. Ya, antum dikasih rizki sama Allah, uangnya miliaran. Ini kalau dibilang miliaran, amin banyak. Kalau di Allah, misalnya kasih contoh, antum dikasihkan Allah jadi orang miskin, dikit yang amin. Ya, memang seperti itu. Namanya bab harta begitu. Ya. Dikasih uang miliaran, ada yang ratusan miliar. Pakai sarungnya harga 50.000. Beli gamisnya masih nawar lagi.
Padahal untuk menghadap Allah, di dalam Al-Quran Allah menjelaskan khudhu zinatakum inda masjid. Ente mau menghadap Allah ke dalam masjid, pakai baju yang paling bagus, yang paling mahal kalau memang duit ente banyak. Jangan yang jelek-jelek. Yang penting dengan catatan jangan ada di situ mukhtalan fakhura. Pakai sarung BAS, tanya harga berapa? 20 juta. Harga sarung 20 juta. Woi, ente mubazir, ntar dulu duit anak ada 200 miliar di bank. Enggak apa-apa. Bagus ini seperti itu. Kalau duit ente ada 6 juta, beli sarung harga 5 juta. Nah, lain sudah babnya. Nah, itu namanya bangga sama diri, ada kesombongan, minta dipuji. Nggak boleh yang seperti itu. Ya. Uang ente ada 1 miliar. Ente mau beli mobil harga 500 juta. Beli nggak apa-apa. Yang nggak boleh, yang kurang baik, uang ente ada 300 juta. Beli harga mobil 500 juta. Nah, ini namanya memaksakan ini yang tidak baik. Nah, kalau pas-pasan, hiduplah secara pas-pasan. Tapi kalau Allah kasih lebihan, tunjukkan sebagai bentuk syukur kita kepada Allah atas kelebihan tersebut. Karena Allah itu paling menyukai orang yang menunjukkan, memperlihatkan dari nikmat yang Allah berikan atas dirinya. Senang Allah, suka Allah. Teman. Tapi kalau seandainya dia pelit sama dirinya, pelit sama orang lain, ngajak orang lain untuk pelit, nah ini penyakit yang tercela. Ini sifat yang dibenci sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang seperti ini dunia dan akhiratnya terhalang dari pahala dan kebaikan. Bagaimana mau bersedekah? Dia nyimpan sifat pelit. Jadi biasakan pada diri kita kalau ada sifat pelit dihilangkan. Bagaimana caranya? Biasakan untuk bersedekah. Walaupun awalnya berat, bahasanya tidak ikhlas, bodoh amat, nanti dulu basmlah. Yang penting keluar dulu itu punya duit. Lama-lama nanti baru ikhlas. Nantilah anak kalau sudah ikhlas baru mengeluarkan duit, sampai mati kau tidak akan mengeluarkan duit. Anak mengeluarkan berat, tidak apa-apa, yang penting keluar. Biar berat, nanti lama-kelamaan ringan tangan dia. Yang tadinya belum ikhlas, insya Allah akan menjadi orang yang ikhlas di dalam mengeluarkan hartanya. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala juga menjelaskan, wa amma man bakhila wastalna. Adapun orang-orang yang bakhil kemudian merasa cukup akan pahala, banyak kebaikan, ibadah kebaikan, dia ngerasa udah banyak pahala. Sama hartanya dia pelit. Wa kadzdzaba bil husna, dia mendustai daripada banyaknya ragam kebaikan yang Allah telah persiapkan. Fasanuyassiruhu lil usra. Ini orang hamba tersebut dia akan dipersulit sama Allah. Hidupnya dipersulit sama Allah. Di dunianya dia dipersulit sama Allah. Di akhiratnya juga dipersulit. Padahal banyak hadis yang menjelaskan dari Nabi kita Muhammad fadilah dan keutamaan orang yang mengeluarkan hartanya. Di antaranya yang diriwayatkan Imam Tabrani, orang yang mengeluarkan sedekah dengan hartanya, maka dia akan dipanjangkan Allah umurnya, ditambah sama Allah. Orang yang bersedekah mengeluarkan hartanya, dia akan ditambahkan umur atas umurnya Allah. Kalau tadi umurnya 60 tahun jadi 61 tahun. Imam Suyuti mengatakan umurnya kan bisa jadi tetap, tapi makmur bil ibadah wal khairiyah. Artinya itu tambah umurnya itu. Walaupun 60 tahun, tapi 60 tahun itu penuh dengan amal baik. Berkah umurnya.
Ada orang yang 60 tahun kosong, banyak nganggurnya. Lah, ibadah wala kebaikan. Alhamdulillah kalau sampai maksiat atau dosa yang dilakukannya. Tidak ada berkah umurnya itu. Tapi kalau orang diberkahi sama Allah umurnya, dipanjangkan umurnya, bisa jadi makna pertama umurnya tetap, tapi penuh dengan pahala, kebaikan, amal soleh. Atau memang betul ditambah sama Allah umurnya dan 60, 61 atau 70. Itu diantara berkah daripada sedekah dengan hartanya. Kemudian apalagi diantara fadilah orang yang mengeluarkan harta di jalan Allah, memudahkan dia untuk mati husnul khatimah. Ini Nabi SAW memberitahu kepada kita. Nabi yang menjelaskan. Apalagi diantaranya menolak bala. Tertolak darinya bala, ujian, cobaan yang dia tidak sanggup untuk melaluinya atau setengah-setengah sanggup. Nah, itu dijauhkan sama Allah. Jauh dia dari jauh dari bala. Penyakit bala bukan? Jauh. Sedekah. Kita nih kalau sakit ke dokter. Nah, kalau orang-orang ahlul ma'rifah dia sedekah dulu baru dia ikhtiar dengan dokter. Karena udah jaminannya Nabi yang mengatakan dijauhkan dari penyakit, disembuhkan dia dari penyakit berkah sedekahnya. Kenapa? Karena hartanya itu menjadi obat bagi yang bersedekah, yang mengeluarkan hartanya. Jaminan tuh, jaminan. Tapi kalau dokter, rumah sakit, farmasi, belum tentu jaminan. Nah, ini ada Pak Dokter di sini. Nabi kalau sudah bilang itu jaminan. Jadi mana yang bagus? Lakukan dua-duanya. Nanti sakit, nanti sedekah, ente ikhtiar ke rumah sakit, ke dokter, ke obat. Tapi yang perlu ente pahami, rumah sakit, obat, farmasi itu tidak jaminan sembuh. Tapi kalau yang disabdakan Nabi, mesti jadi jaminan sembuh dari Allah. Karena yang menyembuhkan Allah bukan daripada selain Allah. Ya, itu wasilah saja. Kadang-kadang kita kalau ke rumah sakit itu jadi bahan uji coba. Ya dok ya? Coba gue ini, kayaknya bukan ini obat. Tes ini bukan. Oh ini penyakit dalam. Pak pergi ke departemen penyakit dalam. Sampai penyakit dalam. Oh ini sarafnya terganggu. Akhirnya dibuat kita. Seperti itu namanya kan. Memperkira-kirakan. Tapi kalau seandainya sedekah, tidak ada ngira-ngira. Sakit langsung sembuh semua. Bagaimana udah sedekah, sudah ke dokter, tidak sakit-sakit. Ya sudah, Allah sayang sama ente. Allah pengen ngampun dosa ente. Allah pengen ngangkat derajat ente. Sabar. Sabar. Tidak ada kuncinya selain sabar. Dan setiap musibah, dan setiap ujian. Ya. Idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna. Itu kembalinya kepada Allah semua. Ada orang-orang yang dikasih musibah. Itulah orang yang dirahmati sama Allah. Allah berikan kita pemahaman insyaallah. Nabi SAW beliau bersabda fima rawahu Muslim an Abi Umamah al-Bahili, ya ibna Adam innaka an tabdula al-fadla khairul lak wa an tumsikahu syarrul lak. Wahai anak Adam, manusia kita maksudnya, kalian mengeluarkan harta kalian yang ada pada kalian itu baik untuk kalian. Tapi kalau kalian tahan harta kalian, malah justru tidak baik untuk kalian. Bilang Nabi seperti itu. Kita punya harta, kita punya kelebihan, keluarkan, itu baik untuk kita. Sedekah ini, mengeluarkan harta itu tidak harus menunggu kaya. Ada orang yang mengeluarkan hartanya dalam keadaan sarra wa dharra. Mengeluarkan alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina. Mengeluarkan sedekah harta itu tidak nunggu nanti lah kalau lebih banyak baru ada sedekah. Tidak. Hatta lagi miskin susah bisa bersedekah. Justru kadang orang yang miskin itu sedekahnya lebih hebat dari orang yang kaya. Contoh, yang kaya punya 100 juta. Mentok 10 juta dia ngeluarin. Yang miskin punya uang 1000.
Berani dia mengeluarkan separuh kekayaannya, 500 perak. Mana yang lebih gede? Miskin. Dia cuma punya uang 1.000, dia punya uang 10.000, tapi dikeluarkannya 5.000. Udah sisa 5.000. Nah, yang kaya tadi yang 100 juta, dia cuma mengeluarkan 10% doang. 10 juta doang. Itu mungkin di mata dia banyak. Ya. Jadi jauhkan dari diri kita, latih diri kita dari sifat kikir. Kata Nabi SAW pernah didatangkan seorang laki-laki, ya Rasulullah, takut aku dengan mati. Gimana cara menghilangkannya? Rasa takut akan mati. Bilang Nabi, kau orang kaya atau miskin? Kau banyak harta atau tidak banyak harta? Banyak harta ya Rasulullah. Sedekahkan katanya. Obat ngilangkan rasa takut mati. Bersedekah rupanya. Kenapa? Karena tabiat manusia itu sulit untuk jauh dari hartanya. Tapi kalau dia berani keluarkan hartanya, dititipkannya kepada Allah, tidak lagi dia takut mati, mungkin dia pengen cepat Apa kalau sudah mati, ketemu lagi sama yang dititipkannya, jembeknya lagi. Ya Allah, aku titipkan hartaku kepadamu. Tadinya dia takut mati. Sekarang kalau mau mati juga tidak apa-apa. Kenapa? Ana mau ngambil titipan ana sama Allah. Aku titipkan hartaku kepada Allah. Makanya dia tidak takut mati kalau orang yang suka bersedekah. Tapi kalau sudah bakhil, pelit, takut dia sama mati. Ya. Bilang Nabi sedekah. Akhirnya sedekah nih orang. Berjalan waktu datang lagi ke Nabi, ya Rasulullah, sudah berkurang rasa takutku akan kematian. La ilaha illallah. Qala sallallahu alaihi wasallam, ta'amus sakhi dawa wa ta'amus syahih da. Makanan orang yang dermawan obat. Ngunyah makanan yang mengeluarkannya orang dermawan, orang yang loyal sama harta. Itu jadi obat. Tapi sebaliknya kata Rasulullah, wa ta'amus syahih, ya, makan makanan yang dikeluarkan oleh orang yang bakhil, yang kikir, justru datang ke penyakit. Ente diundang makan sama orang. Nah, ente lihat dulu. Ini orangnya sangat dermawan. Makan banyak. Apa? Jadi obat. Tapi kalau sepelembang anget nih, tahu dia ini orang pelit, bin bakhil kata bahasa, nggak usah makan dah. Jadi penyakit. Ente sehat, akhirnya balik penyakit. Karena tahu ini orang pelit. Ya. Kok bisa seperti itu? Ya sudah Nabi yang mengatakan. Nabi yang mengatakan. Makanan orang yang dermawan, obat. Makanan orang yang pelit, penyakit. Ada penyakit enggak kita kira-kira? Penyakit. Jadi tiba-tiba dikasih orang makan. Atau diundang makan. Atau dijamu makan. Yang undang orang dermawan lagi, orang loyal, orang baik. Orang yang gemar bersedekah. Makan yang banyak. Tidak perlu minta bungkus. Balik. Karena jadi obat. Kata Nabi seperti itu. Ya. Tapi kalau sudah ketemu makanannya orang yang pelit, yang ngeluarkan, nggak usah makan. Kenapa nak makan? Masih kenyang. Alhamdulillah. Bikinlah banyak-banyak alasan. Anda tidak lihat inti makan dari tadi kita sama-sama berdua terus. Anda puasa malam. Padahal boleh. Karena tahu dia pelit. Sudahlah, tidak usah dimakan. Agak nimbul penyakit. Karena Imam Syafi'i itu pernah berziarah ke muridnya Imam Ahmad bin Hanbal. Alaihi ridwanullah. Ya, sampai di rumah Imam Ahmad bin Hanbal, salah satu putri Imam Ahmad bin Hanbal penasaran. Yang mana Imam Syafi'i ini yang dimuliakan abahana, yang diagung-agungkan sama abahana? Masya Allah. Murid sama guru. Guru datang ke murid, bersilaturahim, mengambil berkahan. Imam Ahmad bin Hanbal ini salah satu murid kebanggaan Imam Syafi'i. Dua-duanya pendiri madhab. Imam Syafi'i hafal hadis Nabi 600.000 hadis. Mudah-mudahan thalabul ilmi sini banyak hafal hadis insyaallah. Hafal Quran, Allah mudahkan kalian untuk belajar. Imam Ahmad bin Hanbal dikatakan hafal 1 juta hadis Nabi SAW.
Banyak hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim itu dibawa Imam Syafi'i, dibawa Muhammad bin Hanbal, muridnya semua. Makanya tidak dipakai Imam Syafi'i. Kalau lihat Imam Syafi'i, kalau tidak ada Imam Syafi'i melakukan satu perkara dalam Sahih Bukhari, Imam Bukhari di bawahnya. Jauh betul. Murid Imam Ahmad bin Hanbal semua. Datang ke Irak, di tempat Imam Ahmad bin Hanbal. Anaknya Imam Hanbali penasaran. Gimana sih Abah anak punya guru yang mulia, dimuliakan, diagung-agungkan. Sampai ahlan wassalam disambut jamuan. Banyak makan jamuan. Kalau Imam Syafi'i. Oh, lahap makannya. Semangat Imam Syafi'i makan. Habis nambah lagi. Makan lagi. Ambil yang sebelah sini. Makan lagi Imam Syafi'i. Oh, banyak makan. Bilang putrinya ngintip. Masa ulama seperti ini? Oh, lama banyak makan. Abah nih salah milih guru ya. Masa Abah anak berguru sama Syafi'i? Lihat cara makannya aja tidak berhenti-berhenti. Nafsunya udah habis nambah. Habis itu istirahat itu untuk kiblat. Tidak bergerak dari tempat tidurnya. Penasaran putrinya Hambali, dilihat apa yang dilakukan Syafi'i di malam hari. Kalau orang-orang yang dekat sama Allah, di malam hari dia tidak tidur, ya. Dia tidak meletakkan tubuhnya atau nyenyak tidurnya, melainkan beribadah. Itu waktu malam itu lebih dari lebaran bagi orang-orang ahlillah. Orang yang sudah mempunyai koneksi baik dengan Allah, hatinya di malam hari itu nikmat bagi dia, lebih dari hari raya. Bahkan yang membuat mereka sedih itu kalau terbit matahari. Sedih mereka. Kenapa? Orang udah pada bangun. Kalau malam banyak tidur, enak dia komunikasi sama Tuhannya. Nah, Imam Syafi'i tidak bangun, tidak bergerak dari tempat tidur sampai fajar, sampai waktu subuh masuk. Bilang putri Imam Hanbal, masa ulama kayak gini? Betul gak Abah nih nyari guru, dapat guru kayak gini? Yang dimulia-muliakan abahku, yang diagung-agungkan abahku, malam tidak tahajud, wala qiyamul lail, wala ibadah. Imam Ahmadnya ibadah sampai pagi. Sholat, Quran, zikir, tasbih, istighfar, semua dilakukan sama Hambali. Tapi Syafi'i pas masuk waktu subuh, mau mendirikan sholat subuh berjamaah, beliau berdiri dari tidurnya langsung sholat. Tidak wudhu. Tambah bingung yang melihat ini sang anak. Lalu bertanya kepada abahnya, Bah, masa Abah punya guru yang Abah muliakan itu? Makannya banyak. Nambah terus. Yang kedua, kulihat di malam hari, tidak ada bergerak dari tempat tidurnya. Bukannya tahajud, sholat, zikir, qiraatul Quran, ibadah, tagarrub ilallah, tapi nyenyak dengan tidur sampai fajar. Kemudian langsung tegak sholat subuh tanpa wudhu. Kenapa seperti itu? Bilang Hambali, alangkah baiknya kalau yang menjelaskan langsung orangnya. Siapa maksudnya? Syafi'i. Ditanyakan, wahai guru, Ane punya anak penasaran. Engkau punya gerak-gerik diperhatikan ternyata sama anakku. Ada 3 yang diperhatikannya, yang ditanyakannya. Pertama, kok engkau makannya banyak? Kedua, kok tidak ada bangun malam tahajud? Ketiga, kok bangun tidur langsung sholat tidak wudhu? Kata Syafi'i, ya Aba Muhammad, maksudnya Aba Muhammad ini panggilan Imam Ahmad bin Hanbal. Ane makan banyak karena makanan orang yang dermawan, orang yang baik, orang yang loyal, ahli sedekah itu obat, dan kamu orangnya. Makanya aku makan banyak. Kenapa? Ana pengen ngobatin penyakit yang ada pada diriku, jadi makan banyak. Nah, ini hadisnya. Makanan orang dermawan, obat. Kemudian ketika aku meletakkan tubuhku di pembaringan menghadap kiblat, aku teringat akan beberapa ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Dengan itu Allah mengilhamkan kepadaku dan terbentuklah 72 fatwa
dari apa yang kubayangkan. Mataku melek, tidak tidur, tidak menjem, cuma menghadap kiblat, tidak bergerak. Teringat akan ayat, hadis, akhirnya terbentuklah 72 fatwa yang bermanfaat untuk umat. Dan itu makan waktu sampai subuh. Jadi dari beberapa ayat dan hadis itu dapat fatwa, dapat jalan keluar, dapat solusi dari Imam Asy-Syafi'i yang berguna untuk umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian untuk apa aneh wudhu? Anda tidak tidur. Jadi Anda langsung berdiri, langsung sholat. Kalau Anda tidur ya batal. Tapi aku tidak tidur, hanya memecahkan di kepala aku ini permasalahan-permasalahan seputar agama dari ayat dan hadis yang aku dapatkan ilhamnya dari Allah Subhanahu wa taala semalaman suntuk. Maka ketika didengar oleh sang putri Hambali, barulah dia tahu, ya, baru dia paham apa yang menjadi sebab Imam Syafi'i begitu mulia kedudukannya di sisi ayahnya, Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Allah berikan kita pemahaman insyaallah. Walladzi yatamatta'u bima fi yadi minad dunya. Sedangkan orang yang bersenang-senang dari apa yang dimilikinya, yang ada di tangannya terhadap perkara dunia, harta banyak tadi. Dia loyal, dia boya-boya. Dia lihat itu dibelinya. Lihat itu dibelinya. Hah? Lihat ini bagus dibeli sama dia. Wa yunfiqu fi syahwatihi al-mubah. Dia keluarkan hartanya untuk mengikuti syahwat keinginannya, tapi dalam bentuk mubah, bukan yang haram. Ya, loyal boleh, tapi jangan bentuk yang haram atau maksiat. Ada patungan RT RW misalnya tadi, atau tingkat kota untuk mendatangkan artis biduan ini dalam rangka ini setiap rumah, jangan kalian sumbang, jangan pernah dibantu, karena itu sesuatu yang mungkar. Tapi kalau yang mubah nggak apa-apa, ya. Duitnya banyak, lihat di situ ada pembangunan rumah, beli rumah, baru jalan 10 meter ada rumah yang demen, belinya lagi, nggak apa-apa kan, duitnya banyak. Jalan kaki di tengah jalan lihat ada orang naik Lambo, oh dibelinya Lamborghini, Masya Allah. Itu sebagai bentuk, yang penting tidak apa, sombong dan bangga diri. Tahaddus bin ni'mah, dia syukuri nikmat yang Allah berikan. Nah, keadaan yang ini seperti ini, yang kedua ini ahsan halan min awal. Lebih bagus daripada yang pertama, banyak duit tapi getah basah. Getah basah. Kalau sudah perkara duit, dia lari duluan, kabur. Dia jadi sop terakhir. Tapi kalau untuk dapatkan duit, dia berdiri di sop pertama. Tapi untuk mengeluarkan duit, beratnya bukan main. Diajak untuk bab mengeluarkan duit, mulai hitung-hitungan matematikanya keluar, kalkulatornya keluar. Kurang saldo. Tidak mau akhirnya dikeluarkan hartanya. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Yaqulu rabbi la akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minus shalihin. Bilang Allah, keluarkan, infakkan kau punya harta. Jangan nunggu nak mati baru keluarkan. Udah dekat mati, sudah dilihatkan ajal, sudah depan mata malaikat menyambut nyawa, baru dia ngomong, ya Allah minta senggang waktu sebentar. Anda cuma bukan mau sholat, bukan mau haji, bukan mau umroh, bukan mau silaturahim. Aku bakal sedekahkan. Ya, jangankan semua hartaku ya Allah aku sedekah. Minta waktu sedikit deh untuk bersedekah. Bisa sudah. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah khabirun bima ta'malun. Enggak dikasih Allah kesempatan.
Kalau sudah datang waktunya, ajalnya, tidak ada lagi waktu kesempatan. Walau sedikit tidak Allah kasih. Dari itu bagi yang memiliki harta, kekayaan, kelebihan yang Allah berikan, jangan kikir sama diri sendiri. Jangan juga ngajak orang untuk kikir. Dan jangan kikir kepada harta yang ada pada kita. Khususnya daripada bab yang wajib, daripada harta yang dikeluarkan. Ya, nanti seorang milioner itu biasanya besar berat tuh mengeluarkan duit zakatnya. Tidak boleh. Akhirnya nanti Allah ambil. Ceritakan Nabi dulu di kalangan Bani Israel dulu. Nabi pernah cerita dulu, kata Nabi, di zaman umat sebelum kalian ada satu kampung itu pelit semua. Satu kampung pelit, bukan satu rumah. Dalam satu kampung itu kampung getah basah. Macam mana caranya jangan sampai keluar duit. Akhirnya mereka punya inisiatif yang perempuan dikumpulkan di satu tempat, perempuan semua. Yang kaum suami laki-laki di satu tempat, laki-laki semua. Supaya apa? Kalau datang tamu ke rumahnya, bilang laki-laki ini, sang suami, tidak ada yang masak. Tidak ada yang kami bisa belanjakan. Jadi tamu itu tidak ada yang datang. Kalau datangnya ke rombongan rumah perempuan, kaum wanitanya bilang perempuannya, suami kami tidak ngasih uang untuk belanja. Dan bertahan seperti itu. Akhirnya Allah kasih mereka hukuman kampung itu, yang laki-laki suka sama laki-laki, yang perempuan suka sama perempuan. Tidak ada keberkahan lagi satu kampung itu. Tadinya laki sama bini, sekarang bini demen sama bini, laki demen sama wal'iyadzubillah. Ya, itu daripada azab yang Allah berikan kepada orang yang punya sifat kikir. Jadi orang yang loyal dalam bentuk mubah lebih baik dan lebih bagus keadaan dirinya ketimbang orang yang banyak duit tapi bakhil. Allah berikan kita pemahaman. Allah jadikan harta kita ini bermanfaat dunia wal akhirah. Allah jadikan kita hamba-hamba yang loyal dalam kebaikan, baik dalam ketaatan, bersedekah dalam semua keadaan, dan ikhlas di dalam melakukan segala amal. Amin. Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidil mursalin wa alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan jazak atas apa yang telah kita dengarkan nasihat. Berkaitan dengan sifat bakhil. Bakhil ini memang sifat yang paling buruk, terutama yang punya harta. Tapi yang tidak punya harta juga, jangan dibilang bakhil juga. Intinya semampu kita, kalau memang mampu dengan yang sedikit kita keluarkan, kalau memang tidak mampu dengan yang banyak. Intinya mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang ahli sedekah. Amin. Walaupun kita tidak mempunyai harta, paling tidak dengan senyuman. Tapi jangan senyum terus. Ada gula kayak jiwa. Nah. Intinya menjadi bagian orang yang ahli sedekah, dan mudah-mudahan insyaallah perkumpulan kita pada malam hari ini, alhamdulillah pada malam hari ini malam yang ke-15 daripada bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di pondok pesantren yang kita cintai, pondok pesantren At-Taqwa yang diasuh atau yang dipimpin oleh guru kita Ustaz Muhammad Faris bin Fahmi Al-Qas. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari beliau dan keberkahan dari para santri-santri yang pondok pada pondok kita ini. Amin. Dan juga ucapan terima kasih kepada beliau dan semua asatidz pengurus daripada pondok pesantren At-Taqwa. Mudah-mudahan pondok ini insyaallah menjadi tempat para pewarisnya Rasulullah SAW. Kami juga bagian dari pengurus ini minta doa kepada antum agar anak-anak didik kami menjadi anak-anak kebanggaan dari Muhammad SAW, menjadi pengurus dakwahnya Rasul SAW, dan kita semua insyaallah mendapatkan bagian daripada keberkahan daripada anak-anak santri yang saat ini mereka mondok, dan insyaallah hari besok mereka ini akan pulang. Jadi pondok pesantren At-Taqwa ini
sekali lagi jazakallah khair Habib atas waktu dan tempatnya. Dan insya Allah ini baru ngobrol sama Habib. Insya Allah kegiatan khataman Quran ini dan kita alhamdulillah menjadi bagian untuk kegiatan kita di Pondok Pesantren ini. Insya Allah kegiatan ini dilakukan setiap tahun insya Allah. Jadi setiap tanggal 15 Ramadan kegiatan khataman Quran kita akan kita adakan di Pondok Pesantren insya Allah. Caranya yang tadi lah, sanggup gak? Atau yang lain-lain? Mungkin tahun depan mungkin bisa sejus insya Allah. Amin. Ya, ada yang ngomong gas tadi, pernah gak melayang tadi? Alhamdulillah. Jadi ada variasi ya, ada variasi yang biasa kita tiap malam khataman langsung majelis. Dan insya Allah di Pondok Pesantren ini ada variasinya khataman dan kita khatamkan Al-Quran di dalam tarawih. Kemudian kita lanjut dengan majelis. Insya Allah Allah berikan keberkahan kepada kita semua, kepada anak-anak didik santri kita, kepada keluarga kita. Insya Allah mudah-mudahan bisa Ramadan yang tinggal separuh hari ini, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kita untuk bisa menyelesaikan hari-hari puasa Ramadan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat, tetap istiqamah. Tinggal 15 hari lagi, tak lama lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Akan meninggalkan kita. Jangan kita bangga, jangan kita senang kalau kita tidak keluar Ramadan ini dengan hasil yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Insya Allah Allah berikan taufik hidayah kepada kita semua insya Allah. Kemudian pengumuman untuk malam ke-17 bertepatan dengan nuzulul Quran insya Allah di rumah Akhina Dr. Didik. Mana tuan rumah? Oh itu di apa namanya? Grand Center Park. Masih Palembang. Masih sana. Masih Palembang. Ya insya Allah bisa hadir kita sekaligus peringatan Nuzulul Quran insya Allah.